Khor serta sosok pemimpin yang begitu disiplin yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum meranjak kepada poin-poin apa saja yang ada di bulan Ramadan ini ya teh sunnahnya, sebelumnya Cengcup akan membahas tentang apa itu sunnah dan apa itu berkah. Menurut ulama fikih, sunnah adalah semua amalan yang berpahala ketika dikerjakan dan tidak berdosa ketika ditinggalkan. Kalau menurut ulama akidah, sunnah adalah seluruh petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pondasi agama dan cabang-cabangnya, baik berupa keyakinan, amalan maupun petunjuk lain. Jadi teh dapat disimpulkan bahwasannya sunnah adalah segala tingkah laku yang dilakukan oleh Nabi, baik perkataan, perbuatan, ucapan, yang dimana itu adalah merujuk kepada ibadah. Lalu ketika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan tidak dikerjakan tidak apa-apa gitu teh. Itu yang dinamakan sunnah. Lalu apa sih berkah ya teh ya? Menurut bahasa, berkah berasal dari bahasa Arab yaitu barokah, artinya nikmat. Istilah lain berkah dalam bahasa Arab adalah mubarok dan tabarruk. Tapi berkah bisa disebut dengan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Berkah dalam arti kebaikan, keselamatan, dan kesejahteraan tercantum dalam ayat Quran surat Al-A'raf ayat 96 teh. Yang artinya teh, jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Jadi berkah teh tidak kalau kata bahasa Sunda mas ujug-ujug ya teh, ujug-ujug berkah gitu. Tapi harus ada rasa iman dan takwa baru akan ada berkah gitu jadatul khair tersebut teh. Oke, harus ada iman dan takwa ya sehingga itu menjadi berkah. Betul. Kemudian berkaitan dengan ini seperti apa nih amalan-amalannya? Baik, sebenarnya ada pun sunnah-sunnah dalam puasa Ramadan, banyak sekali teh sunnah-sunnah dalam puasa Ramadan. Tapi yang insya Allah akan Cek paparkan yaitu 5 sunnah terlebih dahulu ya teh ya. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa. Lalu yang kedua mengakhirkan sahur. Yang ketiga membaca Al-Quran atau tadarus. Yaitu yang keempat memberikan makanan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Dan yang kelima adalah berdakwah. Seperti itu. Ini yang dilakukan Cengcup hari ini ya? Ya insya Allah. Ya, betul deh. Dan profesional Sindotreja ya. Jadi bisa jadi kalau untuk yang segera berbuka itu adalah yang dinanti-nantikan oleh orang yang berpuasa. Betul sekali. Tapi berbuka yang seperti apa nih Cengcup yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala? Baik. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang kenapa sih harus menyegerakan berbuka puasa ya teh ya. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Itu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud di sini adalah ketika matahari telah benar-benar tenggelam teh, terus udah ada adzan gitu, langsung disegerakan waktu berbuka puasa. Adapun hadisnya yaitu la yazallu nasu bi khairin ma azallu fitran, yang artinya manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka. Bahkan teh menyegerakan berbuka puasa itu adalah pembeda, mohon maaf, antara kaum Yahudi dan Nasrani, antara Islam, kaum Yahudi dan Nasrani. Dalam hadisnya dikatakan la yazallu dinu dhahiran ma ajallan nasu fitrala anna yahuda wa nasoro yaumal khirun. Islam tetap terus jaya ketika manusia mengajakkan waktu berbuka karena Yahudi dan Nasrani sering mengakhirinya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi adalah pembeda antara Yahudi dan kita gitu untuk berbuka puasa, dan Yahudi juga ada yang puasa kan teh ya. Iya, betul tapi sekali. Islam puasanya sampai maghrib dan itu disegerakan berbuka. Iya, disegerakan puasa. Ini kenapa? Berbuka maksud saya. Alasannya kenapa kita harus segera berbuka gitu kan? Karena disebutkan bahwa hukum berbuka puasa adalah wajib teh. Karena diharamkan melakukan puasa witsol, yaitu puasa terus menerus selama 2 hari atau lebih tanpa berbuka. Itu tidak boleh langsung disegerakan juga berpuasa. Gitu teh. Karena ada hadisnya qala Allahu ajalla wa jalla ahabba ibadi ila ajaluhum fitron, yang artinya Allah azza wa jalla berfirman, hamba yang paling aku cintai adalah yang paling sempat berbuka gitu teh. Nah misalnya ini kan kejadiannya banyak ya Cengcup ya, orang yang bekerja kemudian apalagi kondisinya macet, sementara pas di perjalanan belum buka belum
bawa makanan untuk berbuka. Itu artinya mereka harus menunggu dulu sampai bisa mendapatkan makanan supaya berbuka. Padahal maghribnya udah datang. Itu gimana tuh kasusnya? Itu kan darurat ya teh ya, kali di jalan barangkali ini ada Rasulullah yuftiru ala rutubatin qabla ayusalli fa illam takun rutubatun fa alla tamartin fa illam takut hasawatin min ma'in. Artinya Rasulullah berbuka dengan beberapa ruthab, kurma basah yang baru masak sebelum salat maghrib. Nah kalau misalkan dari perjalanan kan tadi teteh dikatakan harus siap-siap dulu nih. Kalau misalkan maghribnya kira-kira jam 17.44. Nah dari misalkan teteh dari Sindo Trijaya pulang jam 5 lebih. Nah harus disiapkan terlebih dahulu biar bisa takjil dan menyegerakan berbuka puasa. Begitu teteh. Oke, jadi mesti siap-siap gitu ya. Betul. Kalau mau berada di perjalanan bakal lama. Iya. Gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya nggak ada persiapan pun itu sifatnya darurat. Sifatnya darurat teh. Insya Allah, Allah itu maaf ya. Betul. Baiklah, profesional Sindo Trijaya, kita masih akan ada beberapa segmen lagi melanjutkan dalam Mutiara Iman ini. Dan silahkan untuk Anda yang ingin bertanya atau sharing pengalaman, topik kita yang kita hadirkan hari ini adalah menghidupkan sunnah di bulan berkah. Langsung lewat SMS atau WhatsApp 0811 913 913 atau lewat BBM ini 2A1664F, mention Twitter kami di @SindoTrijaya. Jadi Kecepatan. Yang tadi yang keempat ini kan pertama segera berbuka, kedua mengakhirkan sahur, ketiga tadarus Al-Quran ya. Ya, membaca Al-Quran. Keempatnya apa? Memberikan makanan berbuka puasa. Memberi makanan yang lagi puasa ya. Iya. Terus berdakwah. Tapi sekarang mau bahas tentang sunah-sunah dalam berbuka teh. Ada yang harus makan. Berbuka. Oke, baik. Dan Lazada. Belanja di Hypermart juga semakin Kecepatan nggak sih teh? karena ada voucher Agak ya. dari Hypermart. Tenang ya. Biasa ngomongnya kayak gitu ya. Orang biasa nge-MC. Kecepatan. Maaf Dan kecepatan. jangan lewatkan tawaran spesial bunga 8,5% fix 5 tahun dari KPR IB CIMB Niaga. Ayo, tunggu apa lagi? Rayakan keistimewaan. Untuk informasi lebih lanjut dan informasi lebih lengkap, follow Twitter dan Facebook @CIMB Niaga. Kunjungi www.cimbniaga.com atau telepon ke 14041. Oke, kita lanjut lagi ya. Mutiara Iman, berbagi bersinergi. Hasil kerjasama Sindo Trijaya FM Bandung dan Sinergi Foundation, didukung oleh CIMB Niaga. Ya, profesional Sindo Trijaya. Alhamdulillah kita sampai ke segmen kedua sekarang ya dalam Mutiara Imani hari ini 14 Juni 2016 dan insya Allah kita memasuki hari ke-9 di bulan Ramadan tahun ini. Dan masih bersama narasumber kami hari ini ada Ceng Cup ya dari BPD Sinergi Foundation. Silahkan untuk Anda yang ingin share pengalaman, punya pertanyaan, boleh langsung disampaikan lewat SMS atau WhatsApp 0811913913 atau lewat BBM Pini 2A1664F, mention Twitter kami di @SindoTrijayaBDG karena topik yang kita angkat adalah menghidupkan sunnah di bulan berkah. Jadi kalau tadi ada beberapa sunnah yang bisa dilakukan selama bulan Ramadan ini ya, Ceng Jup ya. Iya, betul. Yaitu segera berbuka, mengakhirkan sahur, tadarus Al-Quran, memberi makanan yang untuk yang sedang berpuasa, kemudian juga berdakwah. Nah ternyata dari poin pertama, sunnah-sunnah berbukanya itu juga ada. Betul, ada teh. Itu sunnah berbuka yang seperti apa itu, Cek? Ya, sunnah-sunnah dalam berbuka puasa itu yang pertama adalah berpuasa dengan kurma atau biasanya kita yang manis-manis kalau yang ada. Nah, hadisnya adalah yang tadi sebelumnya saya sebutkan, yubtiru ala rutubatin qabla ayusalli fa illam takun rutubatun fa ala tamarratin fa in lam takut haswatin min ma'in. Artinya teh Rasulullah berbuka dengan beberapa butir ruthab. Ruthab itu adalah kurma basah yang baru masak. Ruthab itu. Dan sebelum sholat maghrib. Bila tidak ada, beliau berbuka dengan beberapa butir tamar. Tamar itu adalah kurma kering teh. Kurma kering. Kalau tidak ada, beliau minum beberapa teguk air. Itu hadis riwayat Abu Daud. Terus ada lagi hadis teh idza iftaro, maaf maksud saya, idza iftara ahadukum falyuftir ala tamrin lam yajid. Yang artinya apabila seseorang
dari kamu berbuka, maka berbukalah dengan kurma. Jika tidak menemukan, berbukalah dengan air, karena sesungguhnya air itu pembersih gitu teh. Mungkin kita udah berpuasa selama 15 jam kurang lebih ya teh, 15 jam. Nah, dibuka dengan air dan kurma itu sebagai penyegarnya gitu takjilnya. Biar gitu, ada teh. energinya Biar lagi. ada energinya lagi itu kurma. Jadi awal-awal tuh air dulu gitu. Kurma dulu baru Kurma air dulu, gitu, kurma Pak. dulu baru air. Baik, itu ya salah satunya. Kemudian ada apa lagi? Ada yang kedua adalah berdoa ketika berbuka dengan doa yang sahih gitu. Berdoa jangan langsung ketika Allahu Akbar langsung makan gitu. Harus berdoa dulu, Allahumma lakasumtu sampai akhir kayak gitu teh. Dari hadis riwayat Abu Daud dikatakan telah berbuka di tempatmu orang-orang yang berpuasa. Makananmu telah dikonsumsi oleh orang yang bertakwa dan malaikat telah memanjatkan doa untukmu gitu. Malaikat juga untuk orang-orang yang berpuasa itu membacakan doanya, apalagi kita yang harus berdoa juga karena diberikan makanan atau nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gitu teh. Itu doanya bisa apa aja ya? Allahumma lakasumtu bisa Allahumma apa saja sih, lakasumtu. Allahumma barik lana juga bisa. Tapi lebih utama itu Allahumma lakasumtu teh. Oke, baiklah itu ya. Iya. Nah, ini ada lagi Ada. Yaitu yang paling penting nih teh ketika berbuka puasa, tidak berlebihan ketika berbuka. itu dia ya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk tidak memenuhi hawa nafsunya terhadap makanan yang dikonsumsinya. Begitupun saat menghadapi waktu berbuka puasa, karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak ada tempat paling buruk yang dipenuhi isinya oleh manusia kecuali perutnya, karena sebenarnya cukup baginya beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Kalaupun ia ingin makan, hendaknya ia atur dengan cara sepertiga. Untuk makanannya sepertiga, untuk minumannya sepertiga, dan sepertiga laginya untuk bernapas gitu teh. Jadi buat udaranya gitu ya. Iya, betul Jangan sampai sekali. kepenuhan nanti nggak ada udaranya. Nggak ada udaranya, rasanya. ntar nggak sholat maghrib teh. Nggak sholat Susah maghrib, sholat berdiri ya. tarawih. Betul sekali. Baik. Ini itu ya yang paling penting ya. Sudah sekarang. Ah. Yang dalam sunah-sunah puasa, maksudnya dalam sunah-sunah berbuka. Jadi sunahnya berbuka itu sendiri ternyata disunahkan untuk berbuka dengan kurma Yang gitu manis-manis. ya. Yang manis-manis Iya. dan berdoa yang sahih gitu, doa yang Iya, baik yang gitu baik, ya. ya. Terus berbukanya tidak berlebihan. Nah, Betul. ini pastinya akan mendatangkan berkah untuk Anda yang berpuasa dan juga berbuka puasa. Kalau berlebihan akhirnya malah sakit perut gitu ya. Iya, teh. Jadi puasanya jadi nggak berkah mungkin ya. Betul. Oke. Nah, ini Cengcip ada beberapa pertanyaan ini dari Bang Des di Taman Sari. Pertanyaannya gimana menghidupkan amalan sunnah setelah bulan Ramadan? Biasanya kan kalau misalnya bulan Ramadan itu orang-orang berlomba-lomba untuk menjalankan ibadah sunnah. Sholatnya ditambahin sama yang sholat sunnah-sunnahnya ditambah. Betul. Gitu ya. Baca Al-Qurannya dirajinin gitu. Terus apa lagi ya? Banyak sodakohnya dirajinin gitu ya. Tapi ketika lepas dari bulan Ramadan itu semua kelihatannya tindakan-tindakan yang terkikis gitu ya. Nah, ini harus gimana nih menghidupkan apa yang kita lakukan, sunnah-sunnah yang kita lakukan selama bulan Ramadan? Ya, untuk menumbuhkan kembali sunnah-sunnah di bulan Ramadan, yang pertama ada pada tekad kita. Tekad kita sekarang teh. Kita tuh misalkan sekarang 1 juz hatam ya teh ya, maksud saya hatam 30 juz. Nah, nanti ketika sudah fitrah kan kembali fitri. Kalau kembali fitri, kembali suci, berarti harus lebih baik daripada Ramadan sekarang gitu ke depannya. Dimulai dari niat sendiri sih teh. Tekad Ya. Tekad Itu untuk kita ke depannya. 30 hari bisa ya hatam ya Al-Quran ya. Bisa insya Allah kalau kita rajin. Kalau rajin. Iya. Kalau nggak rajin? Kalau nggak rajin ya Pasti nggak hatam pasti ya. nggak hatam Pasti teh. nyambung dengan bulan yang lain ya. Betul. Tapi nggak apa-apa daripada nggak baca Quran sama Daripada sekali ya. betul sekali teh. Gitu ya, 1 hari 1 juz benar. Satu Bisa hari hatam one day one 30 juz ya teh. benar. Nah, ini tadi adalah sunnah-sunnah untuk berbuka. Betul. Ya, kemudian ada sunnah apa lagi yang bisa kita amalkan di bulan berkah ini? Sunnah yang kedua yaitu mengakhirkan makan sahur teh. Makan sahur disepakati oleh para ulama hukumnya adalah sunnah. Dalam kitab Kifayatul Akhyar juga dikatakan adalah maksud saya makan sahur itu adalah sunnah. Mengenai anjuran makan sahur disebutkan dalam hadis tasahharu fa inna fi sahuri barokatan. Makan sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah teh. Tujuan mengakhiri makan sahur adalah untuk lebih menguatkan badan. Lebih menguatkan badan. Oh, jadi jangan keburu lapar duluan. Iya, jangan keburu. Misalkan sahur jam 12 misalkan enggak mau. Kayak gitu entarnya lapar lagi teh. Terus mengenai sunnah mengakhiri makan sahur di sini disebutkan dalam hadis juga yang artinya
Rasulullah ia berkata, umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka dan mengakhiri sahur. Oke, itu ya, menyegerakan waktu berbuka supaya lebih kuat untuk menjalani puasa sampai maghrib. Di Indonesia alhamdulillah ini waktu berbukanya dari awal puasa sampai berbuka insya Allah masih bisa dilakoni, dijangkau ya. Coba kita ada di negara-negara yang waktu subuhnya sampai ke maghribnya itu lama banget. Betul sekali teh. Ya banyak-banyak bersyukur. Kita udah dikasih enak, kenapa kita nggak bersyukur ya teh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Benar sekali. Ini paling enak di Indonesia kayaknya puasa. Betul. Oke, kemudian amalan lainnya yang bisa dilakukan adalah tadarus Quran ya. Iya. Untuk tadarus Al-Quran ini supaya kita bisa istiqomah menjalankannya itu seperti apa nih Teh? Baik, ayat Al-Quran diturunkan pertama kali pada bulan Ramadan teh. Maka tak heran jika Rasulullah SAW sering dan lebih banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan dibandingkan di bulan-bulan lain. Tadi saya bertanya tentang untuk mengistiqomahkan ya teh ya. Kembali ditekadkan dalam hati gitu teh. Dalam hati, karena ketika innamal a'malu binniyat, segala sesuatu kembali kepada niat gitu teh. Jika niatnya baik, insya Allah akan berikan kebaikan. Jika niatnya buruk, maka Allah akan berikan keburukan juga gitu teh. Dalam niat juga insya Allah kita akan istiqomah. Terus Imam Al-Juhari berkata, apabila datang Ramadan, maka kegiatan utama kita selain berpuasa adalah membaca Al-Quran. Bacalah dengan tajwid yang baik dan tadaburi, pahami dan amalkan isinya. Insya Allah kita akan menjadikan insan yang berkah teh. Jadi baca Al-Quran itu tidak hanya tadarus aja, maksudnya tidak hanya membaca aja, harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari juga. Harus diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Betul, dan tajwidnya juga harus beres teh. Oke. Betul. Makna Al-Quran itu harus ngerti gitu ngerti ya. juga. Ya. Sebetulnya dengan amalan-amalan ini pasti kita ingin mendapatkan yang terbaik. Betul. Apa yang bisa didapatkan untuk hamba-hamba yang melakukan atau menghidupkan sunnah di bulan berkah ini? Yang bisa didapatkan teh. Yang pertama adalah ketenangan jiwa. Ketika kita mengaji, ketika kita mentaburi, ketika kita mengamalkan, pasti ada ketenangan jiwa. Karena Al-Quran itu adalah sebagai obat Allah berikan kepada manusia gitu teh. Seperti itu. Dan juga kita lebih mengenal Allah lewat Al-Quran gitu. Lebih agamis, dan insya Allah kedepannya kita sesudah fitrah ke Idul Fitri kita akan menjadi orang yang lebih baik gitu teh. Oke, jadi memang nantinya akan banyak kebaikan ya. Banyak kebaikan sekali ketika kita melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baiklah. Sunnah-sunnah lainnya yang bisa dilakukan adalah memberi makanan untuk yang berbuka. Ini maksudnya gimana? Dalam hadis dikatakan, man fatara saiman falahu misluhu ajrihi wala yanqusu min ajri saiman sayun. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Malah nambah ya. Malah nambah. Kan seperti halnya sedekah teh. Kalau misalkan kita ngasih 1, Allah akan berikan 10. Apalagi ini di bulan puasa yang Allah lipat gandakan pahala kita gitu teh. Itu lipat gandanya seperti apa sih Cengkip untuk pahala yang bisa didapatkan di bulan Ramadan ini? Untuk pahala yang didapatkan, misalkan dia ngasih nih 1000 nih, Allah akan kasih lagi 100.000. Apalagi dilipat gandakan jadi 1 juta gitu, misalkan kayak gitu teh. Apalagi ketika kita ngasih makanan kepada orang-orang yang sedang berbuka puasa, itu kan orang-orang yang berpuasa bungah gitu ya, bungah tuh bahasa Indonesianya senang gitu ya teh ya. Senang untuk berbuka puasa, kita berikan makanan akan mendapatkan kesenangan juga, dan akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu juga gitu, tanpa mengurangi sedikit pun kata Allah ketika kita memberikan makanan kepada orang yang berpuasa. Oke, makanannya walaupun cuma sedikit kan kadang-kadang kalau kita ngasih sedikit kadang-kadang suka nggak enak. Iya, kebiasaan orang Indonesia itu sedikit suka nggak enak ya. Mending sedikit daripada enggak ya teh. Daripada enggak, bener kan teh? Mending sedikit daripada enggak. Gitu ya? Apalagi nggak apa-apa teh, air putih juga. Ya kan sesuai dengan apa yang Sesuai dia dengan kasih kemampuan, Allah, gitu betul ya. sekali. Itu juga Allah melihatnya dari niat mungkin. Dari niat ya, kembali lagi ke dalam innamal a'malu binniyat gitu ya teh. Kembali lagi kepada niatnya. Ini kalau dilakukan setiap hari dengan pasti melakukannya harus ikhlas ya. Harus harus ikhlas. Nggak boleh karena ini ngasih. Boleh nggak kita memberi itu karena ada maksud minta harapan kepada Allah gitu? Ya boleh saja kalau minta harapannya kepada Allah karena kan yang dikatakan ikhlas itu adalah kita berserah diri kepada Allah, karena ikhlas. Ya Allah, saya ngasih ini
atas ridho kamu berikan hamba, atas ridho Allah maksudnya ya, atas ridho Allah berikan saya apa gitu teh. Itu boleh-boleh saja kalau menurut Boleh-boleh saya aja, gitu karena ya teh. berharapnya sama Allah. Berharapnya sama Allah, jangan kepada manusia. Misalkan saya ngasih ini nih agar dikasih THR misalkan ya, itu nggak boleh gitu teh. Kalau minta kayak gitu sama Allah boleh nggak? Ya boleh, kan Allah yang punya kita. Betul sekali ya. Iya. Boleh ya. Jadi segala sesuatu kita serahkan kepada Pada Allah Allah, betul. Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya banyak ya profesional Sindotrija beberapa amalan sunnah, karena amalan sunnah itu nggak hanya beberapa saja, tapi banyak sekali Banyak yang sekali. bisa dilakukan. Di antaranya adalah menyegerakan berbuka, mengakhirkan Ya. sahur, mentadarusi Al-Quran, memberikan makanan untuk yang berbuka, yang berpuasa gitu ya. Dan satu lagi adalah berdakwah. Berdakwah, Siar gitu ya. siar Ini gitu. maksudnya berdakwah seperti apa yang bisa kita lakukan? Baik, berdakwah, jangan sia-siakan momentum Ramadan kali ini teh. Sepanjang bulan Ramadan kita punya kesempatan berdakwah, karena pastinya suasana Ramadan sudah sangat terasa di mana-mana dan tiap orang siap menerima untuk dinasehati kalau Ramadan itu ya teh. Siap untuk dinasehati. Dalam Quran surah Al-Imran dikatakan, wala takun minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi teteh tadi tanya, dakwah seperti apa teh? Dakwah itu tidak hanya ceramah teteh, tidak hanya di panggung, di mimbar-mimbar. Teteh di sini, para kru di sini, semuanya itu untuk berdakwah menyiarkan agama Allah kepada para pendengar yang ada di rumah. Teteh, Oh kan? gitu. Jadi nggak harus jadi ustazah atau Tidak ustaz harus gitu juga, ya. karena kewajiban seorang manusia itu saling mengingatkan satu sama lain teh. Dakwah itu adalah mengingatkan. Iya, dakwah itu mengajak. Mengajak. Iya, dakwah itu mengajak ke dalam kebaikan. Mengajak ke dalam kebaikan. Iya, dalam medsos kita bisa berdakwah, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada pet, kita bisa berdakwah lewat medsos tersebut gitu teh, mengajak kepada orang-orang untuk bersikap baik gitu. Tidak bermaksud untuk menyombongkan diri bahwa kita adalah orang yang paling baik, tetapi dengan niatkan kita untuk mengajak teman-teman kita menjadi lebih baik, dan kita akan menjadi lebih baik karena teman-teman kita juga diajak lebih baik gitu teh. Oke. Baiklah, ini kelihatannya ada sesuatu yang terkondisikan ketika kita melakukannya di bulan Ramadan. Tapi ketika kita beralih dari bulan Ramadan ke bulan berikutnya, mungkin akan terasa lebih lebih banyak tantangannya untuk melakukan Betul. sunnah-sunnah ini. Nah, bagaimana caranya supaya sunnah-sunnah ini bisa tetap kita lakukan gitu ya ketika kita berada di bulan lainnya gitu. Sementara kondisi di luaran sana banyak sekali godaan-godaannya. Gimana tuh? Tadi kembali lagi ke tekad teteh, niat kita dari awal, misalkan dari sekarang kita harus lebih baik dan kesan juga harus lebih baik gitu. Kebiasaan juga, lingkungan juga teteh, lingkungan juga kita harus pilih gitu ya. Pilih-pilih lingkungan juga. Bukan lingkungan, kan kata ada seorang ulama yang berkata, ketika kita berteman dengan orang yang penjual minyak wangi, kita akan ke bawah wangi. Ketika kita bertemu dengan pencuri, kita juga akan ke bawah pencurinya gitu, busuknya gitu ya teh. Seperti jadi itu. memang harus ya Ceng Kip ya, kalau kita bergaul itu pilih-pilih pergaulan. Pilih-pilih pergaulan, tapi jangan pilih-pilih teh karena dia kaya, karena dia miskin, tapi pilih-pilih itu manalah lingkungan yang akan membuat kita menjadi lebih baik ke depannya gitu tadi, pilih seperti itu. Oke, dan itu masih berada di jalan Allah ya. Masih berada di jalan lebih baik Allah. berdasarkan pemikiran manusia belum tentu. Iya. Ini ya. Betul. Diridhoi sama Allah Betul, gitu ya. Segala sesuatu memang kembali pada jalannya. Betul. Oke, profesional Sindotrija. Nanti kita masih akan punya satu segmen lagi ya untuk melanjutkan perbincangan kita dalam Mutiara Imani di hari ini dengan tema menghidupkan sunnah di bulan berkah. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya atau sharing pengalaman, boleh langsung disampaikan lewat SMS atau lewat WhatsApp 0811913913 atau lewat BBM punya 21664F, mention Twitter kami di @sindotrijaya_bdg. Kami kembali setelah yang akan lewat berikut ini. Habis ini mau bahas apa sih? Teteh mau nanya apa? Kalau aku amalan sosial selain
bersedekah apalagi? Bro, dari mana nih? Amalan sosial. Sebetulnya kan menghidupkan sunnah di bulan berkah itu banyak banget ya. Mungkin bisa disebutin sunnah-sunnah lainnya selain yang 5 tadi itu. Apalagi yang bisa dikerjakan gitu. Yang bisa dikerjakan secara ibadah ritual gitu bisa atau yang lainnya. Apalagi. Beberapa sertifikat yang dapat mendukung kualifikasi. Karena biasanya orang kalau di bulan Ramadan itu memang justru mengerjakan banyak yang sunnah gitu kan ya. Nah itu apa saja? Berzikir kayak gitu teh. Iya. Berzikir. Sholat apa? Sholat sunnah qobla dia. Terus ucapan-ucapan apa yang mesti diucapkan? Tapi sini ada 7. Itu masa tuku kerja lulusan Widyatama gak pernah lebih dari 3 bulan. Gak cuma ngajarin lo buat Terus gimana kalau misalnya orang ngerjain sunnah tapi nggak ngerjain yang wajib, nah itu sifatnya seperti apa gitu. Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun dan memiliki akreditasi unggul dan baik sekali, Universitas Widyatama hadir sebagai kampus berkualitas dan memberikan sertifikasi internasional. Bergabunglah bersama Ada yang nanya amalan sosial selain sedekah dan takjil di bulan Ramadan itu apa? Amalan sosial selain Amalan sosial apa selain sedekah dan takjil di bulan Ramadan? selain sedekah apa ya? Mengaji, zakat itu kan kewajiban. Tarawih. Amalan sosial tuh Amalan yang bentuk sosial ya, berbagi. Berdakwah, Sinergi Foundation juga, iya. Mutiara Imani berbagi bersinergi. Hasil kerjasama Sindot Trijaya FM Bandung dan Sinergi Foundation didukung oleh CIMB Niaga. Iya, profesional Sindo Trijaya 91.3 Sindo Trijaya FM Bandung masih menemani Anda dalam Mutiara Imani yang mengambil tema menghidupkan sunnah di bulan berkah hari ini. Hari Selasa 14 Juni 2016 memasuki insyaallah hari ke-9 di bulan Ramadan. 10 hari pertama di bulan Ramadan Iya, 10 ya. hari pertama dibukanya pintu rahmat teh. Dibukanya pintu rahmat. Betul. Jadi mudah-mudahan dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan ini di 10 hari pertamanya kita akan dibukakan pintu rahmat. Amin ya Allah. Dibukakan pintu rahmat tuh gimana sih? Apakah pintu surga atau pintu rahmat yang seperti apa ini? Cengcu. Jadi kalau dibukakan pintu rahmat itu Allah membukakan rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Ketika kita berdoa insya Allah akan kabulkan kayak gitu rahmat-rahmatnya Aduh, Allah. langsung saya berdoa. Ya Allah gitu Ya, ya. rahmat-rahmatnya Allah kepada kita akan membagi, Allah akan langsung berikan balasannya gitu teh. Oke, amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan selalu dibukakan pintu rahmat. Amin ya Allah, amin. Ya. Nah, Cengcu, ini kan banyak orang ya Betul. berlomba-lomba untuk melakukan ibadah sunnah. Karena bisa jadi pada awalnya ketika mereka melakukan itu bukan bisa niat, tapi niat itu hanya berhenti di niat, Betul. belum dilakukan. Ada juga yang melakukan pada awalnya nggak niat, tapi karena melihat orang samping kanan samping kirinya melakukan ikutan Iya. deh. Nah, kalau untuk yang sifatnya yang seperti ini gimana nih? Thank you. Yang ikutan gitu, Yang tapi awalnya ikutan. belum diniatkan. Nggak apa-apa teh, karena kan tadi Cengcup bilang bahwasannya lingkungan. Lingkungan. Nah, lingkungan juga akan mempengaruhi kita. Nah, dari awal kita karena orang lain lihat, tapi kelama-kelamaan karena kebiasaan, ya udahlah kita jadikan Allah berikan hidayah kepada orang Oke, tersebut gitu teh. akhirnya malah memang itu menjadi sebuah Ya, apa ya, kebiasaan yang Iya, membuat dia istiqomah gitu. betul. Nah, bagaimana halnya orang yang melakukan ibadah sunnah tapi dia sholat wajibnya belang bentong, bagaimana tuh Cengcup? Kembali kepada hukum sunnah sendiri ya teh, Aha. ketika dikerjakan mendapat pahala dan tidak dikerjakan itu tidak apa-apa. Hmm, Tapi kalau wajib adalah dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan berarti dosa. Berdosa. Kita bisa berpikir gitu. Berarti lebih utama wajib dibandingkan sunnah gitu teteh maksudnya. Tapi ketika kata Rasulullah, siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka dia bukan umatku gitu. oh, Kewajiban dan kesunnah itu harus saling bersinambungan gitu teh. bersinambungan. Iya, amalannya kayak gitu. Oke, Cengcup jadi penasaran. Rasulullah adalah panutan kita gitu Betul. ya. Apa yang beliau lakukan, apa yang beliau katakan, apa yang beliau himbau mungkin ya Himbau. untuk umat Islam, itulah yang menjadi sunnah yang dilakukan oleh kita umat Islam di saat ini. Nah, waktu zamannya Rasul itu
umat Islam itu sunnah-sunnah yang mereka lakukan itu apa-apa aja sih, mungkin akan berbeda dengan yang dilakukan saat ini gitu ya. Yang dilakukan oleh umat-umat terlebih dahulu Rasulullah, ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah, umat-umat terlebih dahulu juga ikutin kayak gitu teh. Kayak puasa Rasul ikutin, sahabat-sahabat juga ikutin, umat-umatnya ikutin, karena kan bersedekah, ya bersedekah, apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah selalu diikutin oleh sahabat-sahabatnya kayak gitu. Nah ini bicara seputar sedekah ini ya. Betul teh. Ini ada pertanyaan lagi dari Kang Des kepada Larang. Amalan sosial apa selain sedekah dan takjil di bulan Ramadan? Amalan sosial itu amalan yang berhubungan dengan masyarakat ya teh ya. Kita sosial itu bisa juga berdakwah, tadi yang disebutkan itu sosial juga kan teh ya, berdakwah, mengajak kepada kebaikan juga selain takjil dan sedekah juga. Lalu bersedekah, bukan sedekah, mengumpulkan uang juga di Sinergi Foundation. Kebetulan Sinergi Foundation itu ada daily sedekah teh. Cengcelengan, kalau bahasa Indonesianya cengcelengan itu apa ya teh? Apa? Wadah cengcelengan, ya cengcelengan aja, celengan aja ya teh, cengcelengan. Ya itu adalah mengajarkan kita untuk bersedekah. Jadi tiap hari 1.000, tiap hari 1.000. Nah kayak gitu teh, itu sosial sosial yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan gitu, selain takjil dan sedekah. Tapi sedekah itu berbentuk tabungan gitu, tabungan kayak gitu. Kotak amal. Kotak amal gitu, iya. Nah itu ya bisa dilakukan. Bisa juga. Ya. Kalau sedekah itu sebetulnya apa ya? Harus kita niatkan ini sedekah sehari 1.000 gitu ya. Berarti kan kita udah punya budgeting untuk sedekah gitu. Betul. Ya. Tapi sebetulnya sedekah apa yang kita ada di kantong, terus kita kebutuhannya berapa disedekahkan. Artinya kita nggak hitung-hitungan lagi. Harusnya seperti apa sih, Cengcup? Kalau misalkan kalau daily sedekah itu kan 1.000 itu sebagai pembelajaran kita supaya untuk belajar bersedekah gitu teh, 1.000 nantinya kita akan kumpulkan lalu dikasihkan ke Sinergi Foundation, lalu disalurkan oleh Sinergi Foundation kayak gitu. Lalu kalau misalkan kita bersedekah, kata teteh 1.000 dipatok ataukah ada yang ada di saku gitu ya, lebih utama yang ada di saku teh, lebih utama yang ada di saku. Tapi karena Sinergi Foundation atau daily sedekah ini mengajarkan kita untuk lebih bisa peka gitu, daripada satu hari tidak bersedekah, mendingan 1.000 kita ceng-celengan untuk bersedekah dan ke masa yang akan datang gitu teh. Mendingan seperti itu. Mendingan seperti itu. Tapi memang kalau di bulan Ramadan ini diniatkan. Gitu. Diniatkan. Ini nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan dan akan mendatangkan banyak sekali. Betul. Barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betul deh. Sebetulnya kalau misalnya orang yang menjalankan ibadah puasa gitu ya, Cengcupnya, kita mengharapkan barokah dan rahmat yang seperti apa sih? Kadang-kadang kalau kita melihatnya duniawi aja, itu pemikirannya seputar duniawi. Nah sebetulnya yang mendapatkan berkah dan rahmat seperti apa sih yang seharusnya ada itu untuk orang-orang Muslim yang menjalankan ibadah puasa? Berkah dan rahmat seperti apa yang harusnya orang Muslim harapkan gitu ya. Yang pertama, otomatis tidak hanya berkah di dunia gitu ya, di akhirat juga kita harus mengharapkan, insya Allah kita akan mengharapkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dekat berkatnya ada Ramadan ini gitu teh. Berkatnya ada di Ramadan ini. Iya gitu, biar lebih dekat dengan Allah gitu. Kan karena kata lu juga dunia sama akhirat itu harus seimbang teh. Jangan dunia aja akhirat aja gitu, jangan seperti itu, tapi harus seimbang. Harus seimbang. Betul. Ya? Dan itu kayaknya kalau di zaman sekarang itu adalah perjuangan sekali. Apalagi anak muda gitu ya. Betul. Pergaulannya seperti ini gitu ya. Gimana sih untuk generasi muda ini adalah generasi harapan yang diharapkan nantinya bisa membawa bangsa menjadi lebih baik lagi gitu ya. Anak muda zaman sekarang ini kelihatannya bulan Ramadan adalah bulan pembiasaan supaya menjadi generasi yang lebih baik, apalagi dengan amalan-amalan sunnahnya. Ini supaya bisa terwujud generasi yang lebih baik dengan mengerjakan amalan sunnah seperti apa yang bisa dilakukan? Iya, amalan sunnah yang tadi saya sudah sebutkan teh, seperti menjaga buka puasa, kalau berbuka puasa. Kalau misalkan untuk ibadahnya seperti berzikir ya, banyak datang ke majelis taklim itu juga mendatangkan banyak ini ya. Betul, mendatangkan banyak manfaat juga kan. Ala bizikrillah yatma'inul qulub. Barang siapa yang mengingat Allah, maka Allah akan tenangkan hatinya gitu. Barang siapa yang mengingat Allah, maka Allah akan menenangkan hatinya. Kayak yang suka galau-galau ya teh. Biasa anak muda galau-galau. Jadi banyak-banyak berzikir. Banyak-banyak berzikir seperti itu untuk anak muda juga. Dan tadi memilih dan memilah lingkungan kayak gitu, karena lingkungan akan membawa kita
menjadi orang baikkah kita atau menjadi orang burukkah kita, kayak gitu teh. Ada perbedaan nggak sih antara orang yang melaksanakan sunnah-sunnah Allah dan yang tidak? Ada sekali teh. Kalau misalkan orang-orang yang menjalankan sunnah-sunnah Allah di bulan Ramadan itu ibarat sayur dan garam, sayur pakai garam. Tapi kalau misalkan orang-orang yang menjalankan Ramadan ada puasa aja gitu, tidak menjalankan sunnah-sunnahnya, itu adalah ibarat tanpa sayur tanpa garam gitu teh. Kurang lengkap gitu, kurang komplit gitu teh. Karena kan tadi saya katakan bahwasanya kata Rasul, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan umatku. Apakah kita tidak mau disebut umatnya Rasul teh? Kayak gitu. Jadi memang sudah semestinya walaupun sunnah itu adalah dilaksanakan mendapatkan Mendapatkan pahala, pahala. tidak dilaksanakan tidak berdosa, Iya. tidak apa-apa. Tapi tetap aja kita mesti mengikuti Mengikuti. sunnah-sunnah dari Rasulullah. Betul gitu teh. ya. Baiklah, profesional Sinda Trijaya. Itu kelihatannya ya yang kita bahas dalam kesempatan kali ini di hari ke-9 di bulan Ramadan. Ada yang ingin disampaikan bahwa di hari ke-9 ini dan sampai menjelang hari akhir kita harus memperbanyak apa ini, Cengku? Iya, dari hari sekarang sampai insya Allah kita bertemu dengan Idul Fitri, hari yang penuh dengan keberkahan, ampunan seperti itu. Karena pada hari ini kita ada di 2 hari, tadi 10 kan 10 bulan rahmat, lalu ampunan, lalu maghfirah kayak gitu teh. Kita harus sering-sering, yang pertama adalah berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua bersedekah, tadarus kayak gitu teh, agar kita bisa terbiasa ke depannya untuk melakukan hal tersebut gitu setelah Idul Fitri. Oke, mudah-mudahan akan terus bisa dilakukan. Amin. Ya, Iya, dan betul. tidak berhenti hanya di bulan Ramadan. Iya, Itu amin. banyak sekali fenomena-fenomena seperti itu ya. Iya. Baiknya pas bulan Ramadan aja, habis bulan Ramadan mah nggak tahu, bebas lagi. Iya. Gitu ya. Nah, kembali lagi ke niat ternyata Niat, betul. supaya kita bisa istiqomah untuk menjalankan segala kebaikan yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Iya. Oke, baik. Kelihatannya sampai di sini dulu ya perbincangan kita dalam Mutiara Imani. Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah, untuk ibu? alhamdulillah. Sudah ya, alhamdulillah. Dan selamat menunggu waktu berbuka puasa Iya. untuk Anda ya, profesional Sinda Trijaya. Insya Allah hari ini menjadi puasa yang penuh berkah. Amin ya Mudah-mudahan Allah. Amin. jangan lupa dihidupkan kembali Iya. sunnah-sunnahnya. Dan ya. diterima juga ya teh ya. Tidak hanya lapar dan dahaga, tapi amalan-amal ibadah haji juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik. Thank you, terima kasih ya untuk Iya, bisa Teteh. sharing bersama kita hari ini, dan profesional Sinda Trijaya sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Mutiara Imani hari ini. Insya Allah besok akan kembali hadir Mutiara Imani untuk kembali mengingatkan kita banyak hal yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan, tentunya hal-hal yang memberikan kebaikan untuk kita semua. Oke, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Saya Melia Salma mohon pamit. Pastikan Anda masih akan terus bergabung bersama kami di 91.3 Sinda Trijaya FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.